Pada zaman dahulu, di tanah subur bernama Kerajaan Jenggala, hiduplah seorang pangeran muda yang bijaksana dan berhati lembut. Kerajaan itu makmur, sawah menghampar hijau, sungai mengalir jernih, dan rakyat hidup tenteram di bawah kepemimpinan raja yang adil. Namun kedamaian itu perlahan berubah sejak sang raja wafat dan istana mulai dipenuhi intrik serta keserakahan. Pangeran itu bernama Raden Putra, putra mahkota yang seharusnya kelak memimpin kerajaan. Sejak kecil ia dikenal rendah hati, lebih senang mendengar keluhan rakyat daripada duduk berlama-lama di singgasana. Ia kerap menyamar dan turun ke desa, membantu petani, berbincang dengan nelayan, dan belajar memahami kehidupan rakyat jelata. Namun, setelah kematian ayahandanya, kekuasaan istana dipegang oleh para pejabat licik yang hanya mengejar kepentingan pribadi. Mereka takut pada kebijaksanaan Raden Putra. Dengan fitnah dan tipu daya, mereka membuat sang pangeran tersingkir dari istana. Raden Putra dipaksa meninggalkan kerajaan demi menghindari pertumpahan darah. Dengan hati sedih, namun tekad kuat, Raden Putra pergi meninggalkan istana. Ia mengganti pakaian kebesaran dengan busana rakyat biasa. Rambutnya dibiarkan panjang, wajahnya jarang tersenyum, namun matanya tetap menyimpan cahaya kebijaksanaan. Sejak saat itu, ia dikenal dengan nama Ande Ande Lumut, seorang pemuda sederhana yang hidup menyendiri di sebuah desa kecil di tepi hutan. Di desa itu, Ande Ande Lumut tinggal di sebuah gubuk sederhana. Ia bekerja membantu warga, memperbaiki atap rumah, mengangkat hasil panen, dan menjaga anak-anak desa. Tak ada yang tahu bahwa pemuda pendiam itu sebenarnya seorang pangeran kerajaan. Bagi warga desa, ia hanyalah lelaki baik hati yang penuh misteri. Di sisi lain, tak jauh dari desa tersebut, hiduplah seorang janda tua bersama 4 anak perempuan angkatnya. 3 di antaranya cantik rupawan namun berhati angkun, Kleting Aban, Kleting Ijo, dan Kleting Biru. Anak keempat bernama Kleting Kuning, gadis sederhana yang kerap diperlakukan sebagai pembantu. Ia mengerjakan semua pekerjaan rumah, dari memasak hingga mencuci, namun tetap sabar dan berhati tulus. Takdir diam-diam mulai merajut benang pertemuan antara Ande Ande Lumut dan Kleting Kuning. Angin desa seolah membawa bisik cerita bahwa pemuda pendiam di tepi hutan itu tengah mencari pendamping hidup bukan karena kecantikan, melainkan karena ketulusan hati. Kabar itu perlahan menyebar, menjadi percikan awal dari sebuah kisah panjang tentang cinta, ujian, dan kebenaran yang kelak akan mengubah nasib banyak orang. Dan tanpa disadari oleh siapapun, langkah kecil yang diambil hari itu akan membawa mereka menuju takdir besar yang telah lama menanti. Suatu pagi yang cerah, suasana desa di tepi hutan mendadak ramai. Para ibu berkumpul di sumur, para bapak berbincang di gardu, dan anak-anak berlarian sambil membawa kabar yang sama. Mereka membicarakan seorang pemuda bernama Ande Ande Lumut, yang konon tengah mencari seorang pendamping hidup. Kabar itu berawal dari seorang pedagang keliling yang sering singgah di desa. Ia bercerita bahwa Ande Ande Lumut bukanlah pemuda sembarangan. Meskipun hidup sederhana, tutur katanya halus, sikapnya bijaksana, dan hatinya mulia. Siapapun perempuan yang kelak menjadi pendampingnya diyakini akan hidup bahagia. Cerita itu cepat menyebar dan sampai ke telinga janda tua yang tinggal bersama keempat anak angkatnya. Mendengar kabar tersebut, mata Kleting Aban, Kleting Ijo, dan Kleting Biru langsung berbinar. Mereka saling memandang dengan senyum penuh harap. Dalam benak mereka, Ande Ande Lumut pasti seorang pemuda tampan dan kaya yang hanya menyembunyikan kekayaannya. Jika aku yang dipilih, tentu hidupku akan bergelimang harta, kata Kleting Abang dengan nada sombong. Aku yang paling pantas, kulitku halus dan tutur kataku lembut, sahut Kleting Ijo sambil merapikan rambutnya. Kleting Biru tak mau kalah. Ia tersenyum angkuh sambil bercermin, membayangkan dirinya menjadi istri seorang lelaki terhormat. Berbeda dengan ketiga kakaknya, Kleting Kuning hanya terdiam. Ia mendengar pembicaraan itu sambil menyapu halaman. Baginya, kabar tersebut hanyalah cerita yang jauh dari kehidupannya. Ia merasa dirinya tak pantas berharap apa-apa, sebab selama ini ia hanya dianggap sebagai pembantu di rumah itu. Janda tua pun segera memutuskan bahwa ketiga anak angkatnya harus pergi menemui Ande Ande Lumut. Ia menyiapkan pakaian terbaik, perhiasan, serta bekal makanan. Sementara itu, Kleting Kuning tetap diminta tinggal di rumah untuk mengerjakan pekerjaan seperti biasa. Hari keberangkatan pun tiba, ketiga Kleting berdandan dengan pakaian indah dan wewangian.
Mereka berjalan dengan penuh percaya diri menuju rumah Ende Ande Lumut. Di sepanjang jalan, mereka membicarakan siapa yang paling pantas diterima, tanpa sedikit pun memikirkan perasaan Kelting Kuning yang mereka tinggalkan. Namun takdir seringkali berjalan berbeda dari keinginan manusia. Dalam perjalanan, mereka harus menyeberangi sebuah sungai besar. Airnya mengalir deras dan di permukaannya tampak lendir hijau yang licin. Di tengah sungai, muncul sosok makhluk kecil berwajah aneh yang meminta ciuman sebagai syarat menyeberang. Keliting abang, hijau, dan biru menjerit ketakutan dan jijik. Mereka menolak dengan keras, bahkan memaki makhluk itu. Akibatnya, mereka terpeleset, pakaian mereka kotor, dan perjalanan menjadi penuh kesialan. Sementara itu, di rumah, Kelting Kuning diperintah menyusul dengan pakaian seadanya. Meski lelah dan sedih, ia tetap patuh. Dengan hati tulus, ia melangkah menuju sungai, tanpa tahu bahwa sikapnya kelak akan menjadi kunci dari seluruh kisah ini. Dan di kejauhan, Ande Ande Lumut seolah merasakan bahwa hari itu akan membawa pertemuan yang menentukan nasib hidupnya. Langkah Kelting Kuning menyusuri jalan desa terasa berat, namun hatinya tetap teguh. Ia berjalan sendirian, tanpa perhiasan, tanpa pakaian indah, hanya mengenakan kain sederhana yang telah lama menemaninya bekerja. Debu jalan menempel di kakinya, panas matahari menyengat, tetapi ia tidak mengeluh. Dalam hatinya, ia hanya ingin memenuhi perintah ibu angkatnya dengan sebaik mungkin. Saat tiba di tepi sungai besar yang harus diseberangi, Kelting Kuning berhenti sejenak. Air mengalir deras, berkilauan di bawah sinar matahari. Di permukaannya terlihat lendir hijau yang licin, menempel pada batu-batu sungai. Ia teringat cerita kakak-kakaknya yang berangkat lebih dahulu, namun tak satu pun dari mereka kembali atau memberi kabar. Ketika Kelting Kuning ragu melangkah, tiba-tiba muncul makhluk kecil berwajah aneh dari tengah sungai. Tubuhnya pendek, kulitnya kehijauan, dan suaranya serak, namun tidak terdengar. "Jahat Kai, gadis kecil," katanya. "Jika kau ingin menyeberang, berilah aku ciuman." Mendengar permintaan itu, Kelting Kuning terkejut. Wajahnya memerah, hatinya bergetar antara takut dan malu. Namun ia tidak serta-merta menolak. Ia memandang makhluk itu dengan saksama. Di balik rupa yang aneh, matanya tampak sedih, seolah sudah lama tidak diperlakukan dengan baik. "Apakah tidak ada cara lain?" tanya Kelting Kuning dengan suara lembut. Makhluk itu menggeleng pelan, "Inilah syaratnya." Kelting Kuning menarik napas panjang. Ia teringat pesan dalam hatinya bahwa ketulusan dan kebaikan tak pernah sia-sia. Dengan penuh keberanian, ia mendekat dan memberikan ciuman kecil di kening makhluk tersebut. Tak ada rasa jijik dalam hatinya, hanya niat untuk menolong. Sekejap kemudian, keajaiban terjadi. Makhluk kecil itu berubah menjadi seorang pemuda tampan berpakaian indah. Ia tersenyum hangat kepada Kelting Kuning. "Terima kasih atas ketulusan hatimu," ujarnya. "Banyak yang menolak dan menghina, tetapi kau memilih berbuat baik. Sebagai balasan, aku akan membantumu." Pemuda itu lalu menghilang, dan seketika air sungai menjadi tenang. Batu-batu muncul di permukaan, memudahkan Kelting Kuning menyeberang tanpa kesulitan. Dengan hati berdebar dan penuh rasa syukur, ia melangkah hingga tiba di seberang. Sementara itu, di halaman rumah Ende Ande Lumut, ketiga Kelting kakak telah lebih dulu sampai. Namun kondisi mereka jauh dari indah. Pakaian mereka kotor oleh lumpur, rambut kusut, dan wajah mereka muram. Ende Ande Lumut menyambut mereka dengan sopan, namun matanya memandang dengan penuh pengamatan. Ia mengajukan beberapa pertanyaan sederhana tentang kesabaran, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Sayangnya, jawaban ketiga Kelting dipenuhi kesombongan dan keluhan. Mereka lebih banyak membicarakan diri sendiri, kecantikan, dan keinginan hidup mewah. Tak lama kemudian, Kelting Kuning tiba. Penampilannya sederhana, namun wajahnya bersari oleh ketulusan. Saat Ende Ande Lumut melihatnya, hatinya seolah bergetar. Ada kedamaian dalam tatapan gadis itu, sesuatu yang selama ini ia cari. Ketika ditanya hal yang sama, Kelting Kuning menjawab dengan jujur dan rendah hati. Ia berbicara tentang kerja keras, kesabaran, dan keyakinan bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Ende Ande Lumut tersenyum dalam diam. Ia tahu, pertemuan ini bukanlah kebetulan, melainkan awal dari takdir yang telah lama disiapkan. Sore itu, halaman rumah Ende Ande Lumut terasa sunyi namun penuh ketegangan. Angin berembus pelan,
menggerakkan dedaunan di sekitar gubuk sederhana yang berdiri kokoh di tepi hutan. Keempat gadis telah duduk berhadapan dengan ande-ande lumut, menunggu keputusan yang sejak tadi mereka harapkan. Ande-ande lumut tidak tergesa-gesa, wajahnya tenang, matanya menatap satu persatu gadis di hadapannya. Ia ingin memastikan bahwa pilihannya kelak tidak hanya berdasarkan kata-kata, melainkan sikap dan hati yang sesungguhnya. Wahai para gadis, ucap ande-ande lumut lembut, aku ingin memberi kalian sebuah ujian kecil. Bukan untuk menilai kecantikan atau kepandaian, melainkan ketulusan. Dia lalu mempersilakan mereka menginap semalam di rumahnya. Setiap gadis diberi tugas sederhana, menyiapkan makan malam, membersihkan rumah, dan menjaga ketenangan selama malam berlangsung. Ujian itu terdengar mudah, namun sesungguhnya menyimpan makna yang dalam. Kleting Abang menghela napas panjang. Ia mengeluh tentang lantai yang kotor dan dapur yang sempit. Kleting Ijo menggerutu karena harus memasak dengan peralatan sederhana. Sementara Kleting Biru lebih banyak menghabiskan waktu bercermin, enggan membantu pekerjaan lain. Sebaliknya, Kleting Kuning bekerja dengan penuh keikhlasan. Ia menyapu lantai tanpa diminta, memasak dengan bahan seadanya, namun penuh rasa syukur, dan membersihkan peralatan dengan hati ringan. Saat melihat kakaknya kesulitan, ia tetap menawarkan bantuan tanpa menyimpan rasa kesal. Malam semakin larut, saat makan malam tiba, ande-ande lumut mencicipi masakan masing-masing. Hidangan Kleting Abang terasa hambar karena dibuat dengan hati kesal. Masakan Kleting Ijo terlalu asin karena ia memasak sambil mengeluh. Sedangkan masakan Kleting Biru tampak indah, namun kurang perhatian pada rasa. Ketika ande-ande lumut mencicipi masakan Kleting Kuning, ia merasakan kehangatan yang berbeda. Bukan hanya soal rasa, tetapi juga ketulusan yang tercurah dalam setiap hidangan. Setelah makan malam, ande-ande lumut mengajak mereka berbincang. Ia bertanya tentang makna kebahagiaan. Kleting Abang menjawab bahwa kebahagiaan adalah kemewahan. Kleting Ijo menyebut perhiasan dan pakaian indah. Kleting Biru berkata tentang pujian dan kekaguman. Saat tiba giliran Kleting Kuning, ia menunduk sejenak lalu berkata, bagiku, kebahagiaan adalah ketika bisa hidup dengan jujur, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan berbagi kebaikan, meski dalam kesederhanaan. Jawaban itu membuat ande-ande lumut terdiam lama. Hatinya mantap, meski wajahnya tetap menyimpan rahasia. Malam itu, ketiga Kleting kakak tidur dengan gelisah, dipenuhi harapan dan kecemasan. Sementara Kleting Kuning terlelap dengan tenang, tak menyangka bahwa sikap sederhana dan tulusnya tengah menuntunnya pada jalan hidup yang tak pernah ia bayangkan. Dan di bawah langit malam yang bertabur bintang, ande-ande lumut semakin yakin bahwa cintanya kelak harus berlandaskan hati, bukan rupa. Pagi hari menyapa dengan cahaya lembut yang menembus sela pepohonan di sekitar rumah ande-ande lumut. Suasana terasa hening, seolah alam pun menanti keputusan yang akan diambil hari itu. Keempat gadis telah bersiap di halaman, masing-masing membawa harapan dan kegelisahan di dalam hati. Ande-ande lumut keluar dari gubuknya dengan langkah tenang. Wajahnya tetap sederhana, namun sorot matanya menunjukkan ketegasan. Ia mempersilakan mereka berdiri berjajar, lalu memandang satu persatu tanpa berkata apapun selama beberapa saat. Kleting Abang berdiri paling depan. Ia merapikan pakaiannya dan tersenyum penuh percaya diri. Dalam benaknya, ia yakin bahwa kecantikan dan keberaniannya berbicara akan memikat hati ande-ande lumut. Di sebelahnya, Kleting Ijo berdiri dengan sikap anggun. Ia membayangkan kehidupan mewah yang akan diraihnya jika terpilih. Kleting Biru pun tak kalah percaya diri, menampilkan senyum manis yang dibuat-buat. Berbeda dari ketiga kakaknya, Kleting Kuning berdiri di ujung barisan. Kepalanya sedikit tertunduk, tangannya saling menggenggam. Ia tak berharap apa-apa selain dapat kembali pulang tanpa dimarahi. Akhirnya, ande-ande lumut berbicara. Aku telah melihat dan merasakan sikap kalian sejak kemarin. Pilihanku bukan didasarkan pada rupa, melainkan pada hati yang tulus dan perbuatan yang nyata. Ia melangkah perlahan, melewati Kleting Abang, Ijo, dan Biru. Ketiga gadis itu menahan napas, yakin langkah itu akan berhenti di hadapan mereka. Namun ande-ande lumut terus berjalan hingga berhenti tepat di depan Kleting Kuning. Aku memilihmu, ucapnya dengan suara lembut namun mantap. Kleting Kuning terkejut, matanya membesar, tubuhnya gemetar. Aku, tanyanya hampir tak terdengar. Ya,
jawab Ande Lumut sambil tersenyum. Ketulusanmu adalah harta paling berharga. Wajah Kleting Abang, hijau dan biru langsung berubah. Rasa marah dan iri memenuhi hati mereka. Mereka merasa dipermalukan dan tak terima kalah dari gadis yang selama ini mereka anggap rendah. Tanpa berkata apa-apa, ketiga Kleting Takad pergi meninggalkan halaman dengan langkah kasar. Mereka bersumpah dalam hati bahwa keputusan itu tidak akan mereka biarkan begitu saja. Sementara itu, Ande Lumut mengajak Kleting Kuning masuk ke dalam rumah. Di sana, ia berbicara dengan jujur tentang masa lalunya. Ia belum mengungkapkan jati dirinya sebagai pangeran, namun mengatakan bahwa hidupnya penuh perjalanan dan pengorbanan. Aku tidak bisa menjanjikan kemewahan, katanya, namun aku berjanji akan menjagamu dengan kejujuran dan kasih. Air mata Kleting Kuning menetes perlahan. Ia merasa dihargai untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dengan suara lirih, ia menerima pilihan itu dengan penuh rasa syukur. Namun di balik kebahagiaan itu, takdir masih menyimpan rahasia besar. Masa lalu Ande Lumut sebagai Raden Putra belum sepenuhnya selesai dan badai dari istana perlahan mulai bergerak. Hari-hari berlalu dengan tenang sejak Ande Lumut memilih Kleting Kuning. Keduanya hidup sederhana namun penuh kehangatan. Setiap pagi mereka bekerja bersama, menyapu halaman, memasak, dan membantu warga desa. Bagi Kleting Kuning, kehidupan itu jauh lebih indah daripada segala impian tentang kemewahan, karena ia akhirnya merasakan dihargai dan dicintai. Namun ketenangan itu perlahan terusik oleh bisik-bisik dari kejauhan. Di istana kerajaan Jenggala, keadaan mulai berubah. Para pejabat yang dulu menyingkirkan Raden Putra saling mencurigai. Kerajaan kehilangan arah tanpa pemimpin sejati. Rakyat mulai gelisah, dan pemberontakan kecil terjadi di beberapa wilayah. Seorang utusan rahasia diutus untuk mencari Raden Putra, sang pangeran yang diyakini masih hidup. Perjalanan panjang membawa utusan itu hingga ke desa kecil di tepi hutan, tempat seorang pemuda sederhana dikenal dengan nama Ande Lumut. Suatu sore, ketika Ande Lumut dan Kleting Kuning sedang menimba air di sumur, seorang lelaki tua berpakaian lusuh mendekat. Tatapannya tajam, seolah menembus penyamaran yang selama ini dijaga. Paduka bisiknya pelan, lalu segera berlutut. Ampuni hamba, akhirnya hamba menemukan Anda. Kleting Kuning terkejut. Ia memandang Ande Lumut dengan bingung. Wajah pemuda itu berubah pucat. Ia tahu saat yang ditakutinya telah tiba. Ande Lumut membantu lelaki tua itu berdiri. Jangan panggil aku seperti itu, katanya lirih. Aku bukan siapa-siapa sekarang. Paduka tetaplah Raden Putra, jawab lelaki itu dengan suara bergetar. Kerajaan membutuhkan Anda, rakyat menanti kepemimpinan yang adil. Kleting Kuning mundur selangkah, dadanya berdebar keras. Selama ini ia hidup bersama seorang pangeran tanpa mengetahuinya. Perasaan kagum bercampur takut memenuhi hatinya. Malam itu, Ande Lumut akhirnya membuka semua rahasia. Ia menceritakan masa lalunya, fitnah di istana, dan alasan ia memilih hidup sebagai rakyat biasa. Ia juga mengungkapkan bahwa cintanya pada Kleting Kuning tumbuh bukan karena takdir kerajaan, melainkan karena ketulusan hatinya. Aku takut jika kau tahu kebenaranku, kau akan menjauh, katanya pelan. Kleting Kuning meneteskan air mata. Aku mencintaimu bukan karena siapa dirimu, jawabnya tulus. Baik sebagai rakyat biasa maupun pangeran, hatimu tetap sama. Kata-kata itu menguatkan Ande Lumut. Namun keputusan besar kini menantinya. Antara kebahagiaan sederhana yang telah ia temukan, atau tanggung jawab besar terhadap kerajaan dan rakyatnya. Di kejauhan, bayangan masa lalu kembali mendekat. Takdir menuntut Ande Lumut untuk memilih jalan hidupnya yang sesungguhnya. Pagi itu terasa berbeda. Kabut tipis menyelimuti desa di tepi hutan, seolah alam ikut menyimpan rahasia dan kegelisahan. Ande Lumut berdiri di depan gubuknya, menatap jalan panjang yang membentang menuju arah istana. Di dalam dadanya, dua perasaan bertarung, cinta yang telah ia temukan dan tanggung jawab yang tak bisa ia abaikan. Kleting Kuning berdiri di sampingnya. Wajahnya tenang meski hatinya penuh kecemasan. Ia tahu, keputusan yang akan diambil Ande Lumut bukanlah perkara ringan. Aku harus kembali, kata Ande Lumut akhirnya. Bukan demi tahta, tetapi demi rakyat yang menderita. Kleting Kuning mengangguk pelan, pergilah. Aku akan menunggumu. Lakukan apa yang memang harus kau lakukan.
Dengan berat hati, ande-ande lumut berpamitan pada warga desa. Mereka terkejut mengetahui bahwa pemuda sederhana yang selama ini mereka kenal ternyata adalah pangeran kerajaan. Namun tak satu pun dari mereka merasa tertipu. Justru rasa hormat dan doa mengiringi langkahnya. Perjalanan menuju istana tidak mudah. Di tengah hutan, ande-ande lumut harus menghadapi perampok yang ingin merampas bekalnya. Dengan keberanian dan kecerdikan, ia berhasil mengalahkan mereka tanpa melukai siapapun, menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu harus disertai kekerasan. Setibanya di istana, suasana berubah drastis. Bangunan megah itu tampak suram. Para pejabat yang dahulu berkuasa saling menuding dan berusaha menyembunyikan kesalahan mereka. Ketika ande-ande lumut melangkah masuk dan menyebutkan jati dirinya sebagai Raden Putra, gemparlah seluruh istana. Sebagian pejabat mencoba menyangkal, sebagian lain langsung berlutut ketakutan. Fitnah lama perlahan terkuak. Bukti-bukti pengkhianatan muncul, dan satu persatu para penguasa licik ditangkap. Rakyat yang berkumpul di alun-alun bersorak haru saat melihat pangeran mereka kembali. Harapan yang lama padam kini menyala kembali. Namun, meski tahta telah terbuka di hadapannya, hati Raden Putra masih tertambat pada satu nama. Kleting Kuning. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Ia harus membuktikan bahwa kekuasaan tidak akan mengubah ketulusan hatinya. Di sisi lain, jauh dari istana, Kleting Kuning menunggu dengan sabar. Doanya mengalir setiap malam, berharap lelaki yang ia cintai tetap menjadi dirinya sendiri, meski kini dunia kembali memanggilnya sebagai seorang raja. Dan takdir terus berputar, membawa kisah ini menuju puncaknya. Kembalinya Raden Putra ke istana membawa perubahan besar. Kerajaan Jenggala perlahan bangkit, hukum ditegakkan, pejabat yang korup dihukum, dan keadilan kembali dirasakan rakyat. Namun di balik kemegahan istana dan sorak pujian, hati Raden Putra justru diliputi kegelisahan. Setiap malam, ia berdiri di balkon istana, memandang langit yang sama dengan yang dilihat Kleting Kuning dari desa. Jarak yang terbentang di antara mereka bukan sekadar jarak tempat, melainkan ujian kesetiaan dan cinta. Para penasihat istana mulai berbicara. Mereka menyarankan agar Raden Putra menikahi putri bangsawan demi memperkuat kekuasaan dan hubungan politik. Nama-nama putri cantik dari kerajaan tetangga disebutkan satu persatu. Raden Putra hanya diam. Hatiku telah memilih, jawabnya tegas suatu hari. Aku tidak akan menikah demi kepentingan semata. Keputusan itu menimbulkan kegelisahan di kalangan bangsawan. Beberapa dari mereka diam-diam meremehkan Kleting Kuning yang berasal dari rakyat biasa. Bahkan muncul rencana licik untuk menguji dan menjatuhkan gadis itu agar tidak layak menjadi permaisuri. Sementara itu, di desa, kehidupan Kleting Kuning berubah. Ketiga kakak angkatnya kembali dengan hati penuh iri. Mereka mendengar kabar bahwa ande-ande lumut adalah seorang pangeran. Rasa dengki berubah menjadi kebencian. Mereka menyebarkan fitnah bahwa Kleting Kuning menggunakan ilmu hitam untuk memikat sang pangeran. Beberapa warga mulai ragu dan memandang Kleting Kuning dengan curiga. Namun gadis itu tetap sabar, memilih diam dan berdoa. Mendengar kabar tersebut, Raden Putra murka. Ia segera mengutus pengawal untuk menjemput Kleting Kuning ke istana, bukan sebagai tahanan, melainkan sebagai tamu kehormatan. Kedatangan Kleting Kuning ke istana menjadi peristiwa besar. Para bangsawan terkejut melihat kesederhanaan dan ketenangannya. Ia tidak silau oleh emas dan permata, tidak gentar oleh tatapan tajam para petinggi. Dalam sebuah pertemuan resmi, Raden Putra berdiri di hadapan semua orang. Gadis ini kupilih bukan karena asal-usulnya, melainkan karena hatinya. Jika kalian meragukannya, ragukan juga keadilanku. Keheningan menyelimuti ruangan. Untuk pertama kalinya, para bangsawan menyadari bahwa cinta dan ketulusan dapat berdiri sejajar dengan kekuasaan. Namun ujian belum usai. Sebuah tantangan besar tengah dipersiapkan, yang akan menentukan apakah Kleting Kuning benar-benar diterima sebagai pendamping sang raja. Istana kerajaan Jenggala dipenuhi orang pagi itu. Rakyat, bangsawan, dan pejabat berkumpul di alun-alun besar. Kabar telah tersebar bahwa akan diadakan ujian terakhir bagi Kleting Kuning, ujian yang konon akan menentukan apakah ia layak menjadi pendamping Raden Putra, sang calon raja. Ujian itu diusulkan oleh para bangsawan yang masih meragukan gadis desa tersebut. Mereka percaya, seseorang dari rakyat biasa tak akan mampu menghadapi tantangan istana.
Namun Raden Putra menyetujui ujian itu dengan satu syarat. Ujian harus menguji hati, bukan kemauan. 3 ujian pun ditetapkan. Ujian pertama adalah kejujuran. Kleting Kuning diminta memilih satu dari 2 peti. Peti pertama berisi emas dan perhiasan, peti kedua berisi surat berisi amanah rakyat. Tanpa ragu, Kleting Kuning memilih peti kedua. Ia membaca surat itu dengan suara bergetar, berisi keluh kesah rakyat kecil tentang pajak, panen, dan keadilan. Aku tak pantas memegang amanat jika masih banyak rakyat menderita, ucapnya tulus. Sorak haru terdengar dari rakyat. Ujian kedua adalah kesabaran. Kleting Kuning diminta menunggu di sebuah ruangan tanpa jam dan tanpa kabar, sementara para bangsawan dengan sengaja menunda keputusan. Jam demi jam berlalu, tidak ada keluhan, tidak ada amarah. Ia hanya duduk, berdoa, dan menjaga sikapnya. Bahkan saat beberapa pelayan bersikap kasar, ia tetap membalas dengan senyum. Ujian terakhir adalah yang paling berat, pengampunan. Ketiga kakak angkatnya Kleting Abang, Ijo, dan Biru dipanggil ke hadapan semua orang. Fitnah, iri hati, dan perlakuan buruk mereka dibuka secara terang-terangan. Semua menunggu satu hal, apakah Kleting Kuning akan menuntut hukuman. Kleting Kuning melangkah maju, tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Namun suaranya tetap lembut. Aku pernah disakiti, katanya. Namun kebencian tidak akan membuat hidupku lebih baik. Aku memaafkan mereka. Tangis pecah di antara kerumunan. Bahkan para bangsawan tertunduk malu. Raden Putra berdiri dan menggenggam tangan Kleting Kuning. Inilah permaisuri yang kuinginkan, katanya lantang. Perempuan yang hatinya lebih kuat dari emas, lebih tinggi dari tahta. Keputusan itu tak terbantahkan lagi. Rakyat bersorak, lonceng istana berdentang, dan hari itu dicatat sebagai hari kemenangan ketulusan atas kesombongan. Namun satu bab terakhir masih menanti, bab tentang cinta yang akhirnya menemukan rumahnya. Pagi itu, matahari terbit dengan cahaya keemasan yang menyinari seluruh kerajaan Jenggala. Istana dihiasi bunga-bunga segar, kain-kain indah terbentang di sepanjang jalan, dan suara gamelan mengalun lembut, menandai hari yang telah lama dinantikan. Hari itu, Raden Putra dan Kleting Kuning akan disatukan dalam ikatan suci. Rakyat berkumpul dari berbagai penjuru negeri. Mereka datang bukan hanya untuk menyaksikan pernikahan raja, tetapi juga untuk merayakan kemenangan nilai-nilai kebaikan, ketulusan, dan keadilan. Kisah Kleting Kuning telah menjadi cerita yang menguatkan harapan banyak orang bahwa hati yang bersih akan selalu menemukan jalannya. Kleting Kuning melangkah memasuki pelataran istana dengan busana sederhana namun anggun. Tidak ada kemauan berlebihan, hanya keindahan yang memancar dari sikapnya yang tenang. Saat ia berdiri di samping Raden Putra, semua yang hadir dapat merasakan ikatan cinta yang tumbuh bukan karena tahta, melainkan karena saling percaya dan menghargai. Upacara berlangsung hikmat, janji suci diucapkan dengan suara mantap. Raden Putra berjanji memimpin kerajaan dengan adil, sementara Kleting Kuning berjanji mendampingi dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Saat doa dipanjatkan, angin sepoi-sepoi berhembus lembut, seolah alam turut merestui persatuan mereka. Setelah pernikahan, Raden Putra dinobatkan sebagai raja. Namun tidak ada perubahan dalam sikapnya. Ia tetap turun ke rakyat, mendengar keluhan mereka, dan memerintah dengan hati nurani. Kleting Kuning pun menjalani perannya sebagai permaisuri dengan rendah hati. Ia membuka pintu istana bagi rakyat kecil menjadi tempat mengadu dan berharap. Sementara itu, Kleting Abang, Ijo, dan Biru menjalani hidup dengan penuh pelajaran. Kesalahan mereka tidak dibalas dengan hukuman berat, melainkan dengan kesempatan memperbaiki diri. Perlahan, hati mereka luluh oleh kebaikan yang dulu mereka remehkan. Tahun-tahun berlalu, kerajaan Jenggala dikenal sebagai negeri yang makmur dan adil. Kisah Ande-Ande Lumut dan Kleting Kuning diceritakan turun-temurun, bukan sebagai dongeng tentang pangeran dan putri, melainkan tentang ketulusan yang mengalahkan kesombongan. Dan di setiap cerita yang dibisikkan kepada anak-anak sebelum tidur, selalu ada pesan yang sama. Bahwa cinta sejati tidak lahir dari kemauan, melainkan dari hati yang jujur dan penuh kasih. Terima kasih. Bila Anda terhibur silahkan subscribe, like, share, dan komen.